Shalom. Jadi untuk ibadah agape pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kiranya kami akan memulai ibadah agape pada pagi hari ini. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Karena kasih-Mu tak berkesudahan.
janjimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah kakimu, selama terus abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Selanjutnya mari kita pujikan bukan terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih
Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Bendang berharap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita karena berkat Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita akan belajar firman Tuhan saat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah kami yang Maha Kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Dikuduskanlah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kami anak-anakmu bersama-sama hendak belajar tentang firman-Mu. Kiranya Kau membuka setiap hati kami Tuhan. Tanamkan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami, yang akan tumbuh berbuah dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini diambilkan dari kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11 dan 12. Silakan anak-anak persiapkan Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama dari kitab Injil Matius 5 ayatnya 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita ulangi sekali lagi. Injil Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan pagi hari ini dengan sebuah tema, keputusan besar, resikonya pun besar. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita dari André Otschman. Dia adalah pebulu tangkis Belanda keturunan Indonesia. Dia menulis demikian, semua uang saya pakai untuk bulu tangkis. Banyak orang bilang bahwa saya gila, tetapi tidak apa-apa. Saya menikmatinya. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, André Otschman, dia mau berkorban karena kecintaannya pada bulu tangkis, sehingga semua uangnya dia korbankan untuk kemajuan bulu tangkis di negeri Belanda. Dan juga karena kepercayaan pada Tuhan, dia dengan sungguh-sungguh mengakui di dalam kehidupannya karena berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kita belajar dari kehidupan André Otschman ini, ia terhindar dari kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di Ukraina Kamis 17 Juli 2014 karena ia mengganti pesawat saat sudah tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga mau belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana dia mau mengorbankan seluruh hidupnya untuk pelayanan pada Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk perkara-perkara besar dalam kehidupan seseorang, harus berani mengambil keputusan besar. Dan karena keputusan yang besar itu, seseorang harus siap menghadapi tantangan yang besar. Anak-anakku, Rasul Paulus berani mengambil keputusan besar. Awalnya ia adalah seorang pembenci Yesus Kristus dan menghambat kekristenan yang militan pada saat itu. Namun akhirnya ia berbalik mengabdi kepada Tuhan Yesus yang menjadi pemberita Injil besar yang menyebarkan kekristenan bagi dunia di luar Yahudi. Resiko yang ditanggung Paulus sangat besar karena keputusannya menjadi pengikut Yesus Kristus dan karena pemberitaan Injil yang dilakukannya. Paulus dianggap sebagai orang gila. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 26 ayat yang 24. Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila.
Resistensi dan penolakan tidak hanya dialami Rasul Paulus, tetapi juga akan dihadapi oleh semua orang yang menjadi muridnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalami. Ia dianggap tidak waras, gila karena pengajarannya. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Demikian ditulis oleh Yohanes 10 ayat yang ke-20. Anak-anakku, bila pada saat ini para pengikut Tuhan Yesus mendapat reaksi buruk dari orang lain dan mereka menyebut kita misalnya saja sebagai orang kafir, kita tidak perlu terkejut. Ini pesan Tuhan Yesus kepada kita, pada para pengikutnya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengambil keputusan besar, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus siap menghadapi resiko yang besar pula. Tetapi nikmatilah, karena upah yang akan kita terima adalah upah yang besar dan kekal. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini dunia diperhadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk persoalan dalam keimanan kita. Banyak orang-orang yang saat ini menggoyahkan iman kekristenan kita. Baik kalau laki-laki, misalnya saja dengan cewek yang cantik, yang cewek mungkin digoda dengan laki-laki yang tampan namun tidak seiman. Nah, saat ini kita diingatkan, apakah kita mau mengorbankan iman kita demi sesuatu yang fana itu? Tidak. Tuhan Yesus berpesan pada kita, banyak godaan, tapi kita harus tetap berakar di dalam Tuhan. Karena anugerah keselamatan bersifat kekal selamanya. Untuk itu anak-anakku, ada untuk menutup firman renungan pagi hari ini, ada sebuah cerita. Ada truk besar yang memuat ratusan batang pohon yang diambil dari hutan. Ketika truk itu berjalan, dia oleng. Akhirnya truk itu menabrak pohon di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Truk itu akhirnya terbalik, sehingga kayu-kayu yang ada di atasnya itu berjatuhan. Dari sini kita bisa lihat bahwa satu pohon yang terkait dengan akarnya bisa menghentikan truk besar yang membawa ratusan pohon yang tercabut dari akarnya. Untuk itu, jika kita ingin memiliki pertahanan yang kuat di dalam kehidupan kita, mari kita tetap tersambung dengan Tuhan. Kita tetap akan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kehidupan kita, meskipun badai menerpa, kita akan senantiasa tumbuh iman kita. Hanya berpegang pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selamanya. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Di tengah dunia yang penuh godaan ini, berkati kami supaya kami senantiasa berakar kuat hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang hidup kami. Biarlah senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami, senantiasa menyandarkan hidup kami hanya ke dalam tangan dan kuasa. Kami serahkan anak-anak kami yang saat ini masih belajar. Meskipun dari rumah masing-masing, sertai mereka dengan kebijaksanaan, dengan kedisiplinan, dengan rasa tanggung jawab dan takut akan Engkau. Sehingga segala apa yang dilakukan meskipun dari rumah masing-masing dapat dilakukan dengan baik. Biarlah anak kami mampu merangkai harapan dan cita-cita mereka seturut dengan kehendak-Mu. Berkati keluarga yang mendampingi, Kau juga akan berikan kesehatan, kecukupan segala kebutuhannya. Ada damai sejahtera yang dari surga senantiasa melingkupi keluarga mereka.
Berkati sekolah kami tercinta, kepala sekolah, dewan guru dan karyawan, biarlah kami mampu menyatukan hati kami untuk memajukan sekolah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.